Dari dua untuk langsung menuju ke kursi panas ya. Yang mungkin bisa dari mejanya atau gimana? Ya, langsung saja. Ya, Bismillah. Di sini kita akan melihat ya siapa di antara kalian. Go go go, fight fight fight, win win win. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah Akbar. Masya Allah. Ini dari dua ya. Ya silakan kendari dua, kalau nggak salah dari Man 1 IC ya. Ya perwakilan dari Man 1 IC. Man IC kan? Oh dalam Man 1-nya kan? Oh ya dari Man 1 ya. Man IC Insan Cendekia. Ya baiklah silakan anak-anak sekalian. Silakan kalian akan berdebat ya dan akan menentukan siapa yang terbaik. Ya baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menyerahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke baik, langsung saja kita mulai putaran semifinal yang kedua antara Kota Kendari 2 IC melawan Kabupaten Buton Tengah. Langsung saja kami mengundang perwakilan masing-masing tim untuk datang ke meja kami untuk mengambil posisi dan juga kursi. Ayo. Oke baik. Oke kita sudah dapatkan posisi dan juga mosi. Namun sebelum itu mohon untuk tim dari Kota Kendari bertukar posisi dengan tim dari Buton Tengah. Ya, kita sesuaikan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai perdebatan kita pada sore hari ini dengan mosi perdebatan 1. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisasian beragama. Kami ulangi, Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Kami ulangi satu kali lagi. Didengar baik-baik. Keharmonisasi. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke baik. Sebelum itu mari kita undang pembicara dari tim pro. Nah, perkenalan dulu. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf. Untuk itu perkenalkan saya Anissa Cahya Mulia selaku pembicara pertama dari tim kami, ditemani oleh rekan tim saya Wadi Utami Munas selaku pembicara kedua dari tim kami. Berdirinya kami di sini mewakili kontingen Kota Kendari 2 dan mewakili sekolah kami tercinta Madrasah Alia Negeri Insan Cendekia Kota Kendari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pembicara dari kontra, silakan perkenalan. Oke baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya Abdullah Musliar dan di sebelah saya ada rekan saya Abdul Jihad. Sekali lagi kami utusan dari Man 1 Buton Tengah dalam rangka lomba debat pada kesempatan kali ini. Saya kira itu saja, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mosi. Baik. Bagaimana kontra? Diulang mosinya? Oke, baik. Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang
yang memiliki keragaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Cukup ya? Cukup? Case building akan kita mulai dari sekarang. Perdebatan akan kita mulai pada pukul 17:14. Yang tadi katanya nó đúng. Sembilan menit lagi. Kiki. Dia tidur. Kiki baring situ nih. Baring situ. Baring. Iya. Baringnya. Iya, pintar. Pulpen. Lari lagi. Sabar. Tinggal 5 menit. Hah? Tinggal
balik na mong makasih. Kasi simunod na mong gawa. No yun to ano yung tacho. Terpago. Baik, langsung saja kita mulai sesi perdebatan ronde kedua putaran semifinal. Kami panggilkan pembicara pertama tim pro. Silahkan 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Penggerak perubahan adalah mereka yang berani menentang diskonsepsi daripada memilih pasif demi sebuah keteraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang saya hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai kerana argumentasi kami, izinkan saya untuk mengulas mosi kita yang sedang kita debatkan pada kesempatan kali ini.
Kami dari tim Pro sangat menyetujui mosi yang sedang kita perdebatkan, yakni Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Hal ini kami landasi dengan maksud dari multikulturalisme itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, multikulturalisme adalah gejala sosial yang terjadi karena kecenderungan memiliki satu atau lebih kebudayaan. Selanjutnya, jika kita melihat dari makna multikulturalisme secara etimologi sendiri, multikulturalisme dibagi menjadi 3 bagian, yaitu multi yang artinya banyak, kultural yang artinya budaya, dan isme yang artinya paham. Sehingga jika kita tarik sebuah pernyataan, multikulturalisme sangat erat kaitannya dengan perbedaan nilai-nilai dan norma-norma sosial di kehidupan masyarakat. Di mana menurut seorang pakar sosiologi, Agus Winaldi, dalam jurnalnya Religion Moderation in Indonesian Diversity, tugas menjaga keharmonisan di Indonesia sangatlah sulit karena kerap kali berhimpitan dengan kepentingan politik, sosial maupun ekonomi. Untuk itu izinkan saya, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, untuk masuk ke ranah argumentasi kami. Poin pertama, multikulturalisme sering sekali dikaitkan dengan kepentingan politik. Mengapa? Karena kepentingan politik. Dengan adanya multikulturalisme ini, seseorang memiliki kecenderungan mengedepankan segolongnya untuk ditempatkan di kursi-kursi politik. Hal ini sudah dibahas dalam jurnal yang sudah saya terangkan tadi, yaitu Religion Moderation in Indonesian Diversity. Poin kami selanjutnya yaitu ekonomi. Dapat kita lihat dari kericuhan yang terjadi pada tahun 2016 di Tanjung Balai, di mana telah terjadi kericuhan antara umat beragama Islam dan umat beragama Hindu yang diakibatkan oleh keberagaman di Indonesia itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh azan, yang sebenarnya hal ini diakibatkan oleh multikulturalisme yang terjadi di Indonesia. Kita jangan pernah melupakan bahwasanya kasus yang atau konflik yang telah terjadi di sini telah merugikan negara sebanyak 3 miliar. Poin kami selanjutnya adalah poin sosial. Multikulturalisme di Indonesia kerap kali berhimpitan dengan sosial di Indonesia itu sendiri. Mengapa? Dalam hal ini kami mengambil contoh satu saja dari kasus multikulturalisme di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Namun karena Indonesia yang sifatnya multikulturalisme atau beragam, sering sekali di wilayah-wilayah tertentu menggunakan bahasanya sendiri. Di sini rekan tim kontra yang saya banggakan, kita harus memposisikan diri kita sendiri sebagai kaum minoritas di wilayah tersebut. Sering sekali orang yang berpindah ke wilayah-wilayah yang bukan wilayahnya, di mana dia menjadi golongan minoritas, dia didiskriminasi bukan hanya seputar agama, etnik, atau budaya, bahkan bahasa saja, yang dimana Indonesia sendiri sudah mengatur bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Ya, terakhir dari saya, negara Indonesia adalah negara multikultural, sehingga tidak ada yang dapat memberikan garansi bahwasanya Indonesia tidak akan mengalami masalah akibat multikulturalisme itu sendiri. Justru rekan tim kontra yang saya banggakan, multikulturalisme di sini sangat berpotensi dalam menyebabkan masalah-masalah karena kita dihadapkan oleh 2 dimensi ganda, yakni melemahnya proses integrasi atau justru mendekatkan kita ke arah disintegrasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembicara pertama tim Pro. Langsung kita menggunakan pembicara pertama dari tim kontra. 7 menit 5 menit waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator kepada kesempatan yang diberikan kepada kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersatukan, yang telah menciptakan umat manusia dari segala macam ras, jenis agama, bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling membeda-bedakan, tapi akan tetapi lita'arafu, untuk mengenal satu sama lain. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyatukan umat manusia dari saling membenci hingga saling mencintai, dari saling iri dengki hingga saling menyayangi satu sama lain. Baik, masih terkait topik kita pada kesempatan kali ini, mosi kita Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Kita semua tahu bahwa di Indonesia memiliki keragaman yang beraneka macam ragam. Kemudian
Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang PNPS, Undang-Undang 1 ayat 1, yang dimana dijelaskan di situ ada 6 agama pokok di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan tradisi, budaya-budaya, suku-suku dan hal-hal lainnya. Kemudian kita tahu bahwa hal ini dapat menyebabkan konflik, dapat menyebabkan kericuhan yang dapat menghancurkan kedamaian, ketentraman yang kita idam-idamkan bersama. Lantas bagaimana kita menyikapi hal ini? Membungkamnya sangat tidak mungkin karena ini merupakan bagian dari ekspresi beragama. Nah, kemudian undang-undang melindungi hal itu. Undang-undang pasal 28 ayat kedua di situ dijelaskan bahwa umat beragama bebas diberi jaminan untuk menjalankan agamanya, menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian kami masuk ke dalam ranah opini. Dan kami sebagai tim kontra sangat menolak mosi kita pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Karena menurut Dr. Quraish Ashihab dalam tafsirnya Al-Misbah, di situ dijelaskan bahwa keragaman merupakan kenyataan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan keragaman ini harus diterima dengan sukarela. Ingat, keragaman merupakan sunnatullah, ketetapan Allah di muka bumi. Firman Allah dalam Qur'annya, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya wahai manusia, kami menciptakan kamu ya dari warna kulit yang berbeda-beda, dan kemudian kami menjadikan kamu bangsa, kami menjadikan kamu suku-suku yang berbeda-beda pula. Buat apa? Di situ tidak ada ayat sama sekali yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling membenci, untuk saling menghancurkan satu sama lain. Akan tapi apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan kemudian kemudian ulama Al-Mizwardi dalam tafsirnya menjelaskan lita'arafu di sini maksudnya apa? Untuk saling menyayangi satu sama lain. Ingat, Indonesia punya sebuah semboyan yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Dalam artian ketika ada konflik yang disebabkan karena perbedaan ras, etnis, budaya, bahasa maupun agama, itu bukan berasal dari agama-agama tersebut, bukan berasal dari suku-suku tersebut, karena tidak ada agama manapun, tidak ada ras manapun yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan antar umatnya untuk saling satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, kami utus kamu sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam. Ingat, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, tidak untuk orang Arab, tidak untuk orang Amerika, tidak untuk orang Eropa, tapi untuk seluruh umat manusia yang memiliki ras, agama, warna kulit yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk rahmat, lita'aruf. Kemudian yang kedua sebagai kasih sayang, agar mereka saling menyatu satu sama lain, agar tidak saling membenci, agar lita'aruf, saling mengenal satu sama lain. Kemudian sekali lagi kami dari tim kontra sangat menolak emosi kita pada kesempatan kali ini. Karena kenapa? Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Lantas Allah saja yakin bahwa umat manusia bisa bersatu. Kenapa manusia tidak yakin bahwa mereka bisa bersatu? Manusia merupakan makhluk yang finite, makhluk yang terbatas. Lantas bagaimana mereka bisa mengartikan firman Allah yang tidak terbatas, yang infinite? Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pembicara pertama dari tim kontra. Langsung saja saya panggilkan pembicara kedua dari tim pro untuk 5 menit waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Generasi muda adalah tongkat estafet perubahan yang signifikan, karena dasar dari sebuah negara adalah pendidikan para pemuda. Sebelum saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku pembicara kedua dari tim pro sangat setuju dengan mosi yang kita perdebatkan hari ini, yaitu Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Sebelum saya masuk ke ranah argumen saya, terlebih dahulu saya ingin menyanggah dan meminta tim kontra untuk memberikan bukti pasal apa yang dimaksud bahwa negara melindungi kebebasan orang-orangnya dalam memeluk agama. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa negara tidak akan ikut campur dalam urusan beragama. Langsung saja, saya sangat setuju dengan
sebuah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Mengapa? Karena dengan adanya multikultural ini, dengan adanya perbedaan ini justru membuat beberapa golongan hanya mementingkan golongannya sendiri tanpa mementingkan orang lain, golongan lain. Juga membuat orang itu yang akhirnya akan memiliki sikap etnosentrisme, di mana sikap etnosentrisme di sini adalah orang yang cenderung mementingkan agamanya sendiri dan terkesan meremehkan agama lain. Yang akhirnya dari peremehan ini, orang tersebut, golongan tersebut akan mendiskriminasi orang-orang yang tidak segolongan dengan dia. Oke, dijelaskan bahwa perbedaan tadi akan menyebabkan orang-orang untuk mendiskriminasi agama lain. Dalam artian, kalau orang tersebut mendiskriminasi orang lain, apakah yang disalahkan apakah yang disalahkan sukunya, agamanya? Lantas bagaimana pendapat? Dia mendiskriminasi karena alasannya dia tidak sesuai dengan orang itu, orang yang didiskriminasi tidak sesuai atau tidak segolongan dengan dia. Di mana sesungguhnya sikap manusia itu egois. Baiklah, saya akan menuju kembali ke argumen saya, di mana dengan sikap mendiskriminasi ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi beragama yaitu adil. Kemudian kita bisa mengambil contoh dari konflik yang terjadi di Papua yaitu peristiwa Tolikara, di mana terjadi pertikaian antara umat Muslim dan Nasrani, di mana umat Nasrani membakar masjid karena saat itu umat Muslim sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan juga bertepatan kepada mereka umat Nasrani yang juga sedang melaksanakan seminar KKR dan IDI. Mereka merasa bahwa agamanya yang paling penting. Karena itu mereka membakar masjid yang di masjid umat Islam itu. Selain itu, seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, dengan sikap-sikap tadi, mereka hanya mementingkan golongannya sendiri dan tidak bertoleransi yang tidak sesuai, yang menjadi toleransi ini menjadi indikator moderasi beragama. Oleh sebab itu, saya sebagai pembicara kedua Jimpro sangat menyetujui mosi kali ini, di mana Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnik, budaya, dan bahasa dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Oke, baik, terima kasih wanita yang perdebatan dan kedua pembicara kedua dari kontra, kami mengatakan kulipannya boleh kita berbicara, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan argumentasi saya atau pendapat saya perihal topik atau mosi kita pada sore hari ini. Topik atau mosi yang kita bahas pada sore hari ini adalah Indonesia sebagai negara multikultural yang memiliki keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah terwujudnya keharmonisan beragama. Kami tidak sepakat dengan mosi ini karena keberagaman etnis, budaya, dan bahasa tentu saja bukan masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Seperti apa yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro, tim kontra, bahwa menurut Profesor Dr. Prohesiab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa keragaman adalah kenyataan hidup yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk diterima dengan sukarela karena ini merupakan sunatullah di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah ke-49, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13, "Inna khalaqnakum ya ayyuhan nas wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Dan telah kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Selanjutnya, saya ingin membahas sedikit soal budaya, mengaca pada strategi Dakoyo Wali Songo yang dilakukan dengan cara damai. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tim kontra yang saya banggakan, dapatkah Anda memberikan kami garansi di masa depan bahwa multikulturalisme ini tidak akan melemahkan, tidak akan menyebabkan melemahnya atau menjadi masalah dari terwujudnya keharmonisan umat beragama? Ya, terima kasih. Soal garansi ya, soal pertanyaan Anda bahwa soal masalah yang selalu terjadi soal multikulturalisme tergantung dari manusia, tergantung dari individunya masing-masing. Ya, bagaimana cara pemikiran mereka perihal apa yang
disampaikan oleh agamanya mereka, apa yang disampaikan oleh agamanya. Saya lanjut kepada topik saya, argumentasi saya. Mengajar pada strategi dakwah wali songo yang dilakukan dengan cara damai, bukan dengan cara kekerasan. Strategi dakwah wali songo dilakukan dengan cara pendekatan akulturasi budaya, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Islam dalam Bingkai Indonesia dan Keragaman. Beliau mengatakan bahwa salah satu kesuksesan menyebar dan masuknya Islam di Indonesia adalah penghormatan terhadap akulturasi budaya, sehingga banyak orang-orang yang mau masuk ke dalam Islam tanpa ada paksaan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembicaraan pro dan kontra. Kami lanjutkan pembicaraan kesimpulan tim pro. Oke, mulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya pembicara pertama dari tim pro. Kami menegaskan kembali bahwasanya kami sangat menyetujui mosi yang diperdebatkan pada kesempatan kali ini, yakni Indonesia sebagai sebuah negara multikultural yang memiliki keberagaman etnik, budaya, bahasa, dan agama bisa menjadi masalah untuk terwujudnya keharmonisan beragama. Sebelum saya memulai ke ranah kesimpulan saya, izinkan saya untuk menyanggah apa yang telah disampaikan oleh rekan kita tim kontra yang mengatakan bahwasanya Indonesia sudah mengaturnya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Namun perlu diketahui di sini bahwasanya toleransi secara fakta kita lihat di Indonesia dari konflik-konflik yang terjadi, toleransi hanya berupa visi dan misi tanpa terlihat dengan jelas aksi dan reaksi dari masyarakatnya. Selanjutnya, izinkan saya Dewan Juri yang saya hormati untuk menganalogikan dari pewarnaan, yakni warna hijau. Warna hijau warna hijau tidak selalu daun. Sama halnya dengan keberagaman di Indonesia itu sendiri. Jangankan dari bahasa yang telah saya berikan contoh tadi, kita juga bisa melihat dari agama Indonesia. Dalam Islam saja masih banyak aliran-aliran lainnya, yang dimana aliran-aliran tersebut berbeda mazhab-mazhab lainnya juga. Nah, jika seseorang terlalu fanatisme dengan mazhab-mazhab tersebut, apakah rekan tim kontra bisa memberikan kami garansi bahwasanya dari multikulturalisme di Indonesia sendiri tidak akan menyebabkan sebuah permasalahan? Oke, selanjutnya dari saya saya ingin membahas bahwasanya negara Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang berkaitan dengan agama, karena Indonesia telah mengatur Undang-Undang Pasal 28E ayat 3, di mana warga negara Indonesia diberikan hak yang mutlak untuk berserikat dan berkumpul. Lalu bagaimana bisa masyarakat Indonesia bisa berlaku kehidupan perdamaian di dalam masyarakat jika ada segolong yang berserikat dan berkumpul ini sudah ada pikiran-pikiran radikalisme di dalamnya, atau bahkan liberalisme di dalam pikiran-pikiran dari masyarakat yang menganut paham-paham eksklusivisme misalnya. Nah, terakhir dari saya ingin menegaskan kembali bahwasanya saya sangat menyetujui mosi yang diperdebatkan di kesempatan kali ini, dan saya bisa saja selaku pembicara pertama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembicara kesimpulan tim pro. Langsung saja kami persilakan pembicara kesimpulan tim kontra. 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sekali lagi terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait kesimpulan, sebelum saya menjelaskan kesimpulan pada kesempatan kali ini, saya akan coba sedikit membahas tentang latar belakang, bahwasannya ya kita hanya fokus, memang perbedaan di antara kita memang kadang-kadang menyebabkan konflik. Akan tapi kita jangan fokus terhadap konfliknya saja. Ada negara-negara yang mereka berbeda agama, berbeda ras, suku maupun agama, tapi mereka tentram-tentram saja. Kita ambil contoh, di Buton Tengah ada sebuah daerah bernama Lolibu. Hidup di situ seorang Muslim dan seorang Kristen. Bukan seorang warga Muslim dan warga Kristen, tapi tanya kepada warga di situ, apakah mereka pernah saling menghancurkan satu sama lain, saling membenci satu sama lain? Tidak, bahkan mereka saling bantu-membantu. Di sisi lain, di kota Ambon, ya,
tidak ada di sisi di kota Ambon. Bahkan pada perayaan hari Natal mereka menyiapkan makanan khusus yang terlindung dari minyak-minyak unsur-unsur babi agar orang-orang muslim bisa ikut makan juga. Dalam artian konflik yang disebabkan ini hanya berdasarkan pribadi seseorang, bukan berdasarkan agama, suku maupun etnis yang dia miliki. Dalam artian ketika terjadi konflik di tempat tersebut, maka kita tidak boleh mengatasnamakannya atas agama, karena agama manapun tidak pernah mengajarkan yang namanya saling membenci satu sama lain meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras maupun suku dan bangsa. Kemudian ingat, orang-orang terdahulu memperjuangkan agama dari orang-orang penjajah berasal dari etnis yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Ambon, suku Bandung dan lain-lain. Akan tapi mereka rela bersatu di bawah naungan Pancasila, di bawah ideologi Pancasila, karena mereka sadar persatuan ini, kalau misalnya mereka berbeda-beda akan tapi bermusuhan, maka negara ini tidak akan adil. Mereka percaya bahwa dengan bersatu, meskipun mereka berbeda, mereka akan bisa menjadi lebih baik, sehingga mereka percaya semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam artian mereka rela bergabung dengan ideologi negara kita karena mereka sadar bahwa tidak selamanya perbedaan ini akan menyebabkan konflik, akan menyebabkan kebencian di antara kita. Terakhir, saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini diulang-ulang. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki maupun perempuan, kami jadikan kalian berkabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia di muka bumi ini sebagai rahmat, agar menjadi pemersatu, agar yang benci saling mencintai, agar yang iri dengki saling menyayangi satu sama lain. Kalau misalnya ayat ini dibantah oleh seorang muslim, lantas kita pertanyakan apakah mereka muslim atau tidak. Dalam artian ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yakin bahwa perbedaan bisa menjadi keindahan dalam hidup. Perbedaan bisa menyebabkan kita saling menyayangi satu sama lain. Perbedaan bisa menyebabkan kita tidak akan membenci satu sama lain. Allah Subhanahu wa taala saja yakin kita bisa bersatu, bahwa lantas kita manusia yang lemah, yang tidak ada daya, bagaimana kita bisa yakin? Bagaimana kita bisa membantah keyakinan Allah Subhanahu wa taala dalam dua firman tadi? Saya kira itu saja kesimpulan dari kami. Saya kembali lagi, kami dari tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontra, dengan demikian perdebatan yang luar biasa sore hari ini selesai untuk babak semifinal. Terima kasih banyak. Iya, luar biasa benar-benar beliau Buton Tengah dan Kendari 2 ya. Ya, silakan berdiri untuk sekalian untuk berfoto bersama di perempat final. Oke, Dewan Juri silakan beristirahat, kita beri dulu untuk melaksanakan salat maghrib. Setelah itu